Apa kabar adik-adik? Pastinya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sekarang Kak Marsha mau tanya, di sini siapa yang masih semangat untuk ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak? Tunjuk tangannya. Aku, Kak. Belum semua Kak Marsha lihat tunjuk tangan. Coba itu tuh yang lagi males-malesan di kursi, yang masih di tempat tidur. Ada yang masih makan kayaknya, Kak. Coba angkat tangannya, semuanya masih semangat memuji nama Tuhan ya pasti ya. Nah, Kak Vera, sekarang Kak Marsha mau tanya. Kak Vera sekarang bersukacita nggak? Aku sangat bersukacita, Kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena Tuhan Yesus masih memberikan kita nafas kehidupan. Wah, puji Tuhan ya Kak ya. Kalau Kak Marsha bagaimana? Nah, walaupun sekarang kita ibadah PA-nya hanya di rumah aja, Kak Marsha tetap bersukacita karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan Kak Marsha. Oleh karena itu, Kak Marsha dan Kak Vera mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri dan menyanyikan lagu judulnya Yesus Besertaku. Yuk adik-adik berdiri semuanya yuk. Ayo semua berdiri. Jangan males-malesan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di suka itu di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kita mau nyanyi dengan lebih semangat lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang yang mana adik-adik? Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, senang sekali ya Kak, kita melihat adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Ya Kak, kita harus tetap semangat. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah. Kak Marsha ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik tetap berdiri ya. Kita sekarang mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 177, judulnya Di pintumu ku datang. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar
ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita akan doa pembukaan dipimpin oleh Kak Marsha. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Satu Lipat Tangan dulu ya adik-adik ya. Biar kita bersikap doa dengan yang baik dan benar. Mari kita berdoa, tidak usah ikuti kata-kata Kak Marsha ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh beribadah pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam bagian yang ditunggu oleh adik-adik nih Kak. Apaan tuh Kak? Kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak yuk. Firmannya tentang apa ya? Nah, yang terpenting Kak, apa itu? Adik-adik siapkan Alkitabnya. Betul, siapkan Alkitabnya. Pulpennya, betul. Dan juga buku tulis ya adik-adik. Kalau gitu, silakan adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang saat ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong berkati kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya kan ya? Nah, boleh diambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai 7. Kitab Yehezkiel ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Kakak ulang. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Bacaan kita pada hari ini diberi judul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit,
kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Judul cerita kita hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Nah, kakak mau bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel. Sama seperti nama kitab yang tadi kita baca adik-adik. Nah, seorang nabi ini adalah orang yang telah diutus atau dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kira-kira pesan apa ya yang ingin disampaikan oleh Nabi Yehezkiel? Adik-adik penasaran? Kita lihat gambar berikut ini. Pada waktu itu, bangsa Israel yang sedang hidup di tanah pembuangan Babel, mereka hidup dengan tidak nyaman. Kenapa ya mereka hidup tidak nyaman? Karena mereka ini sedang dikuasai oleh bangsa lain, atau dengan kata lain sedang dikuasai oleh musuh-musuh bangsa Israel. Maka dari itu adik-adik bisa lihat di gambar samping kakak ini tidak ada yang senyum ya, mukanya semuanya murung, sedih, cemberut, tidak ada sukacita sama sekali. Nah, disinilah sesuai dengan gambar berikut ini, Nabi Yehezkiel berpesan kepada bangsa Israel bahwa, hai bangsa Israel, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kalian sedang merasa tidak nyaman sekarang, tapi Tuhan Allah pasti akan menolong kalian atau akan menolong bangsa Israel. Untuk bangsa Israel bisa hidup lagi seperti sedia kala atau bisa hidup nyaman lagi, bisa merasakan sukacita lagi dan tidak sedih atau tidak cemberut lagi adik-adik. Itu adalah pesan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel yang sedang menjalani kehidupannya di tanah pembuangan Babel. Nah, apa sih yang kira-kira Kak Marsha mau sampaikan? Pesan apa yang Kak Marsha mau sampaikan lewat cerita ini? Coba adik-adik, sehari ini atau sekarang ini, semua dari kita, baik itu adik-adik di rumah, maupun papa mama yang ada di rumah, Kak Marsha, semua keluarga yang ada di rumah Kak Marsha, mempunyai tugas utama, yaitu untuk tinggal di rumah aja seperti gambar di samping Kak Marsha ini. Wah, Kak, kalau tinggal di rumah aja, bosen dong Kak lama-lama. Jadinya nggak nyaman dong Kak. Semuanya harus dilakuin di rumah. Coba Kak Marsha mau tanya, siapa yang di sini sudah mulai merasa bosan atau merasa tidak nyaman karena tinggal di rumah aja? Atau seperti gambar yang di samping ini nih. Tuh, kalau bosan atau tidak nyaman, berarti adik-adik cemberut ya, atau tidak merasa sukacita. Nah, boleh coba tunjuk tangan siapa yang kira-kira udah bosan nih, atau nggak nyaman di rumah terus nih Kak, nggak bisa keluar. Gak apa-apa, walaupun adik-adik tidak bisa ke sekolah untuk belajar, bertemu dengan guru dan bertemu dengan teman-teman, adik-adik masih bisa belajar di rumah loh. Pasti adik-adik sekarang sudah melakukan itu semua. Seperti yang ada di gambar berikut ini. Adik-adik bisa belajar di rumah menggunakan teknologi yang ada. Adik-adik bisa belajar sendiri, bagi yang sudah bisa belajar sendiri, atau belajar bersama dengan kakak atau adik, ataupun dibantu atau didampingi oleh orang tua kita, seperti gambar berikut ini. Nah, selain itu, walaupun adik-adik tidak bisa pergi ke mall untuk jalan-jalan atau tidak bisa mengunjungi ke tempat saudara-saudara adik-adik, tapi tahu nggak, adik-adik masih bisa bermain bersama dengan keluarga adik-adik atau bersama dengan papa mama di rumah, seperti gambar berikut ini. Tuh, adik-adik bisa bercanda-bercanda sama papa mama, bisa bercerita apapun yang adik-adik ingin ceritakan kepada papa atau mama adik-adik.
Dan adik-adik juga bisa nonton bareng loh di rumah, seperti gambar di samping kakak ini. Nah, tahu nggak? Itu semua adalah bentuk pertolongan Tuhan agar adik-adik bisa tetap merasa nyaman untuk di rumah aja. Jadi gimana? Adik-adik sudah tidak perlu merasa bosan lagi ya, karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan atau memberikan kita waktu yang lebih untuk bisa kita bersama-sama dengan keluarga kita. Oleh karena itu, hari ini juga kita mau belajar, kita mau bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita berupa pertolongan yang sudah tadi Kak Marsha jelaskan. Nah, itu saja cerita kakak pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Oke? Sekarang adalah waktunya aktivitas. Siapa yang mau aktivitas? Tunjuk tangan. Oke, banyak yang mau aktivitas ya. Kita simak yang berikut ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai aktivitasnya nih. Sebelumnya kita siapkan dulu ya bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan pada aktivitas kita hari ini. Yang pertama, ada kertas origami atau kertas lipat. Boleh yang polos berwarna seperti ini atau yang bergambar, terserah adik-adik ya. Lalu yang kedua ada kertas HVS atau kertas putih kosong. Dan yang ketiga ada lem kertas. Nih. Dan yang terakhir ada spidol atau adik-adik bisa pakai bolpen atau pensil warna atau krayon sesuai yang ada di rumah adik-adik saja. Nah, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membentuk rumah dari kertas origami ini. Gimana caranya? Nah, adik-adik lihat gambar kertas origami yang berwarna pink ini. Kita lipat dua dulu adik-adik seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah lipat dua, kita lipat dua lagi adik-adik ke tengah. Seperti ini. Nah, nanti jadinya kan seperti ini adik-adik. Berbentuk bujur sangkar atau segi empat. Kalau sudah kita buka lipatan kita. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat di ujung di bawah ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, sisi sebelah satu lagi kita lipat juga ke tengah adik-adik. Seperti ini. Oke. Aduh. Agak keras kertasnya ya. Nah, pelan-pelan saja adik-adik, tidak usah buru-buru. Nah, kalau adik-adik sudah jadi seperti ini, kita tinggal buka yang di bagian atas sebelah ini. Nah, seperti ini nih adik-adik. Kita buka seperti ini. Oke, sudah berbentuk seperti atap rumah ya adik-adik ya. Ini. Nah, yang satu lagi, yang sisi ini kita juga buka. Tinggal di apa ini namanya? Dibuka atasnya, lalu ditekan bagian yang runcingnya ini. Nah, untuk adik-adik kecil dan adik-adik kelas TK bisa dibantu dengan papa mama ya. Kalau adik tanggung yang sudah bisa sendiri juga boleh melakukannya sendiri. Nah, kita lipat yang rapih. Oke, sudah jadi ya adik-adik. Sudah berbentuk rumah. Nah, jika sudah, kita akan mulai menempel rumah ini di kertas HVS yang sudah kita sediakan. Nah,
kita tempel di tengah-tengah ya adik-adik ya. Seperti ini. Kita tempel pakai lem kertas. Hup. Kita tempel. Kita lem bagian belakangnya di ujung-ujungnya saja. Tidak perlu banyak-banyak lemnya. Adik-adik tempel di tengah, karena nanti bagian atas dan bawahnya kita akan tulis adik-adik. Oke. Jika sudah jadi seperti ini, adik-adik tinggal menambahkan tulisan menggunakan spidol atau bolpen atau krayon yang adik-adik punya. Tulisan apa ya kak? Tulisannya seperti ini nih adik-adik. Ini bisa menggunakan spidol ya. Spidol. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, tadi Kak Marsha bercerita bahwa walaupun kita harus tinggal di rumah aja, kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Jadi Kak Marsha pengen hari ini adik-adik menuliskan, walaupun harus di rumah aja, misalkan ini ditulis dengan nama adik-adik ya. Jadi kalau Kak Marsha tulis berarti walaupun harus di rumah aja, Kak Marsha tetap mau bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa berkumpul dengan papa dan mama. Seperti itu. Jadi adik-adik tuliskan di sini satu hal yang membuat adik-adik bersyukur walaupun harus di rumah aja. Gampang kan adik-adik aktivitasnya? Jangan lupa yang di sini ditulis nama adik-adik sendiri ya. Kalau sudah, adik-adik bisa mengabadikan foto aktivitas ini lalu di-share di grup WhatsApp orang tua PAGPIB Sumber Kasih. Oke adik-adik? Nah, gimana nih ceritanya adik-adik? Seru kak. Pastinya seru dan jangan lupa untuk apa Kak Vera? Dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Betul banget adik-adik. Jadi pesan yang tadi disampaikan jangan dilupain ya. Ya. Nah, sekarang sebelum menutup ibadah, kita mau menyanyikan satu lagu penutup dari Kidung Ceria, nomor 37, judulnya Allah Bapa melindungi. Pakai gaya ya adik-adik ya. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Bait yang kedua. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Nah, sekarang kita sudah mau berdoa penutup ya Kak. Ya, Tapi sebelumnya kita mau ngapain Kak? kita akan mengingatkan adik-adik Waduh, mengingatkan untuk apa ya Kak? untuk tetap cuci tangan setelah iya. makan ataupun sebelum makan. Iya, pokoknya adik-adik sekarang harus rajin cuci tangan. Biar apa ya Kak kita rajin cuci tangan? Supaya kita terbebas dari kuman-kuman. Oh iya, betul banget ya. Supaya kita terbebas dari bakteri dan virus-virus yang jahat, terutama virus yang sekarang lagi mewabah nih Kak. Virus corona ya Kak ya? Iya. Betul. Kalau gitu, sekarang kita mau berdoa penutup ya Kak? Ya. Iya, yang akan dipimpin oleh Kak Vera. Oke, adik-adik, kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menasihati kami dan juga Engkau sudah memberikan pertolongan pada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit. Berilah mereka kesehatan dan pemulihan sehingga mereka bisa kembali lagi
sehat, dan juga kami juga ingin berdoa untuk dokter serta suster yang sudah merawat mereka. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang terkena sakit COVID-19. Kiranya mereka bisa dipulihkan kembali, dan untuk kami yang sehat, kiranya kami mesti diberikan pertolongan dan juga berlindungan dari Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintah sehingga kiranya mereka diberikan kekuatan sehingga bisa memberikan solusi dan juga rencana-rencana yang baik untuk kami rakyatnya. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik silakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa di minggu